siapa bilang bekerja di dalam ruangan atau kantor bisa terhindar dari penyakit? Justru bekerja di balik meja berisiko terkena beberapa jenis penyakit tertentu, seperti sakit pada persendian tangan akibat terlalu sering bekerja menggunakan tangan, di mana lengan atau jari terasa kaku, pegal, dan ngilu. Tekanan pekerjaan dan deadline tak jarang membuat Anda stres dan membuat Anda terus memaksakan diri untuk tetap bekerja tanpa bisa beristirahat. Akibatnya Anda bisa terkena sakit kepala yang menyebar ke bagian leher, punggung, hingga pinggang. Gejala penyakit yang tergolong ringan ini bisa berakibat fatal bila tak diatasi secara cepat. Ditambah dengan pola hidup yang tidak tepat, bisa berakibat timbulnya penyakit lain yang bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah, Mas Ali tadi kan katanya suka mengalami sakit pinggang. Nah, Betul. sebetulnya posisi Mas Ali di kantor seperti apa nih posisi duduknya? Nah, itu kalau posisi awal udah pasti bener kan? Iya. Tapi lama-kelamaan udah kayak gini posisinya. Makin lama gini Mas? Iya, makin lama gini deh. Makanya Itu. nggak salah lagi Mas Ali jadinya suka mengalami gejala-gejala Iya, ya nyeri pinggang, seperti nyeri ya. pinggang. Dan mungkin banyak Dokshel ya di antara kita yang bekerja kantoran, tapi ternyata kok malah penyakitan ya, nyeri pinggang, kemudian nyeri otot leher dan sebagainya. Nah, Mas Ali, Iya. kalau selain posisi seperti tadi, kan kalau kita kerja suka pakai mouse. Betul. Nah, ini gimana nih Mas Ali? Katanya suka pedal juga nih jari tangannya ya? Nah, itu dia kelamaan. Ya namanya juga kelamaan udah 5 jam lebih gitu kan. Nah, itu jari tangannya emang pegel-pegel sih. Pegel ya, Jadi jadi kaku. kaku gitu kan? Stretchingnya gimana Iya. gitu kan. Nah, ini Oke. biasa nih dialami oleh semua pekerja kantor untuk Sheila ya. Ya, dan ngomong-ngomong soal penyakit-penyakit yang tiba-tiba muncul karena pekerjaan dari kantoran, langsung saja sudah hadir di sini. Kita akan bertanya-tanya bersama Dr. Yoyo, spesialis ortopedi dan traumatologi. Siang dok. Iya. Siang, Dok. Siang dok. Sini dok. Iya. Baik dok. Ya. Nah, Mas. Duduk aja. Nah, Dr. Yoyos, dok, ini kan yang dialami Mas Ali dan pekerja kantoran lainnya itu kadang nggak sadar bahwa posisi duduk yang salah berjam-jam itu bisa mengakibatkan sejumlah keluhan. Betul. Seperti nyeri pinggang, Ya. kemudian kaku otot leher dan sebagainya. Nah, ini bagaimana dok? Kenapa bisa terjadi hal-hal seperti ini? Ya, intinya kan kalau itu kita berbicara mengenai loading yang didapat oleh badan kita. Loading ini berarti beban ya? Beban, ya. Dan kekuatan dari tubuh kita. Ya. Kan? Ada ketidakseimbangan antara beratnya loading dengan beban dengan ketahanan tubuh kita. Oke. Ya, itu kadang-kadang orang memperkirakan bahwa kerja kantoran tuh kan ringan-ringan Duduk doang ya. Iya, doang, Betul. berapa sih beratnya? Iya. Makanya saya sering lakukan percobaan atau Iya. semacam eksperimen. Iya. Gimana dok? Coba tolong ini dipegang. Oke. Pegang? Berat nggak? Enggak. Enteng kan? Enteng. Iya. Coba 1 jam. Berat. Nah, Itu ya. Gemeteran Jadi, lah. ya 5 jam atau berhari-hari. Kalikan sekian tahun, ya kan? Iya, iya. Itu beban yang didapat oleh tubuh kita. Oke. Jadi Kalau dari artinya- posisi duduk seperti ini dok, Oke. duduk yang seperti apa sih sebenarnya yang salah? Duduk sebetulnya ada 2. Posisi duduk itu sendiri dan juga meja dan kursi yang Iya. dipakai. Harus ergonomis. Artinya harus sesuai dengan Iya. prinsip-prinsip yang menopang, mempermudah Oke. tubuh kita. Di Jadi, antaranya ini, kan menurut Mas Ali tadi bilang, saya awalnya benar kok. Iya. Tapi kita lihat ini dia tidak ditopang. Punggungnya nggak ditopang. Oke. Harusnya Jadi dia senderan ya? tertopang. Oke. Kemudian kita lihat meja ini. Seharusnya meja ini ada rongganya di sini. Rongganya ya? Untuk Oh, masuk oke. si Kaki. kaki kita. Betul, betul, Sehingga kita betul. tidak mencangkungi Iya. nanti. Iya, benar-benar. Maka nggak jadi berharap posisi kalau gini, berakhir Dok, gini ya? tadi. Untuk lama-lama. Berbicara mengenai mouse nih dok ya, Iya. ini kan kita menggunakan mouse tiap hari, tiap jam, berjam-jam ya, kemudian ngetik juga. Iya. Nah ini kadang-kadang bisa membuat jari kita kaku atau Iya. nyeri. Nah seperti di gambar belakang ini dok. Iya. Nah apa yang terjadi pada jari kita ketika kita terlalu lama mengetik atau menggunakan mouse? Silakan Mas Ali, sini Mas. Iya. Ya, jadi kalau bisa saya jelaskan bahwa kita urat-urat kita itu penyebar lewat sini ya, lewat satu terowongan. Ada di sini ada yang disebut dengan terowongan A1 sampai ke A4 ya. Di mana dia tuh kalau kita terbebani terlalu lama, terlalu berat, dia bisa menimbulkan iritasi. Iya. Iritasi itu yang menyebabkan bengkak. Bengkak menyebabkan penjepitan pada si urat kita. Itu Jadi yang tertekan itu bagian pergelangan dok ya, kalau kita ngetik gitu ya, yang berjam-jam atau gimana nih dok? di sini ya, Di sini ya? Oh, di sininya ya. Memang biasanya karena posisinya seharusnya kan yang normal adalah posisinya datar terhadap
permukaan dari si laptop Semestinya kita. datar ya. Mouse-nya. Sehingga Ah. kita begini atau begitu kan, gitu karena capek. Jadi ada penekanan pada saraf di tengah ini. Iya, pada bukan nerve-nya, tapi pada uratnya, tendonnya. Oh, Nah, seperti urat ini itu dong. bisa Ya, ini. jadi Iya. seperti apa dok? Bisa jadi Ini bisa kita lihat ya, ini atau- adalah terowongan yang saya katakan tadi, Iya. ya. Ini adalah si uratnya. Oke. Saat dia dalam posisi lama begini terus, Iya. posisi yang berulang-ulang, dia akan menyebabkan iritasi. Iritasi ada bengkak, swelling Iya. itu menyebabkan dia terjepit di sana. Terjepit, ya. Oke, kalau Posisinya. tiap hari posisi kayak gitu berapa lama sih dok baru ngerasa gejala nggak enak Iya. seperti Tadi itu? itu yang saya katakan tadi, masing-masing orang berbeda-beda. Beda-beda. Ya, karena tergantung loading dan tergantung beban dan tergantung ketahanan orang itu. Kalau diambil rata-ratanya dok, berapa Iya. lama orang bisa mengalami gejala seperti ini? Kalau kita lihat mungkin dalam 6 bulan sampai 1 tahun udah muncul itu. 6 bulan sampai Iya, 1 tahun. iya. Oke. Wah, gitu Mas Ali ya. Jadi ternyata berbahaya Iya, juga bener, ya. ternyata nggak sembarangan. betul. Kalau dipaksain terus tuh dok, atau mungkin digerak-gerakin, ada nggak sih dok? Ya itu kalau lama-lama dia akan benar-benar stuck, nggak bisa benar-benar seperti ini, nggak bisa diluruskan. Jadi Terus bisa harus kaku seperti itu. diapakan dok Iya. supaya lurus? Walaupun tahap awal kita lakukan tentu dengan cara yang non operatif tanpa operasi, dengan cara fisioterapi baik itu sendiri maupun pergi ke fisioteraper ya. Iya, Tapi yang lebih penting lagi adalah sebenarnya pencegahan. Nah, ya kan? itu yang mau saya tanya. Mas Ali pernah nggak nih ngalamin sampai kaku gitu jarinya? Kalau sampai kaku sih nggak pernah, cuman kalau pegel iya kayak sampai kayak gemeteran gitu Ya, dok. itu Pegel artinya udah gitu. over kan, overload gitu kan. Iya iya iya. Nah itu untuk pencegahannya gimana tuh dok? Apa perlu stretching? Ya betul. Tips-tipsnya gimana? Jadi sebetulnya tubuh kita sudah memberikan peringatan manakala kita sudah nggak nyaman, harus dia berhenti, Stop, oke. stretching, Iya. relaksasi. Oke. gitu. Iya. Nah, itu nanti kita akan Iya. bahas dok ya Baik. mengenai mana pencegahannya ya. Iya. Nah, dok, kalau kita lihat di layar, ini adalah carpal tunnel syndrome ya. Iya. Ya, ini merupakan suatu sindroma yang terjadi akibat penekanan pada tangan, pegangan tangan. Pegangan tangan. Iya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dok tentang apa ini carpal, Iya. carpal tunnel syndrome ini dok? Kalau kita lihat yang disebut dengan carpal tunnel syndrome itu ada sindroma yang dihebatkan oleh karena adanya penekanan. Kita lihat yang kuning ini adalah saraf medianus namanya, yang memasuki suatu rongga atau terowongan karpal ya, transversus karpal. Ini ligamennya disebut dengan flexor ligamen, flexor karpal ligamen ya, itu yang mana manakala isinya bertambah, misalnya saat orang hamil, saat overload tadi bengkak, padahal ininya kan ligamen itu tidak fleksibel, dia kan tertekan. Iya. Struktur yang paling lemah adalah nerve itu, si saraf ini. Timbul Nah, lagi kalau gejala. penekanan dari saraf itu sendiri dok, misalnya ini tangan saya, ini kan saraf median ya dok ya? Nah berarti yang sebelah sini atau di bagian mana dok? Median saraf median ini fungsinya untuk pertama adalah secara sensoris atau merasakan ya, itu untuk daerah 3,5 ini. Iya. Di Tiga ini kelopak ya? tangan ini Oke. plus setengahnya ini, 1, 2, 3 plus setengah ini. Oke, jadi 3,5 dari sini ya? Ya, itu untuk kalau kita mengalami kesemutan atau baal dari sini, baal. atau saudara ada kemungkinan penekanan di situ. Nah, Mas Ali pernah nggak rasa-rasa kesemutan itu jari tangannya? Kalau kesemutan sih enggak ya. Soalnya biasanya kalau emang udah pegel saya agak-agak stretching dulu. Stretching, Diemin dulu terus baru mulai lagi gitu sih. Oke. Karena kadang-kadang itu tadi manakala dikejar dikejar sesuatu target, Deadline. Mau nggak mau dipaksa ya dok Ngebut ya. gitu Tapi dia. kadang-kadang Iya, iya, iya. begitu kita stres, semua otot tegang juga bisa memicu kali dok ya? Iya betul. Apalagi kalau seluruhnya bukan cuma di sini, tapi juga mungkin bisa neck pain, back Nah, pain, itu gitu. dok. Iya. Ternyata tidak hanya tangan ya, dan punggung pun pinggang bisa ngilu atau nyeri akibat posisi yang salah. Nah, ini bagaimana dok bisa timbul rasa nyeri pada pinggang dan punggung? Ini kembali pada dasarnya adalah suatu ketidaksesuaian antara loading, Beban dengan dengan tekanan tubuh kekuatan. kita. Iya. Ya kan? Awalnya biasanya kita yang tegang adalah muscle ototnya kan. Ototnya tegang, yang bila berlangsung terus, dia akan nyeri. Nyeri bila diluruskan lagi, terbiasa terus-menerus, bisa kena bone-nya. Oke. Tulang Iya, dari leher maupun tulang punggung kita. Iya. Bahkan pada kondisi yang lebih lanjut bisa menimbulkan kompresi terhadap atau tekanan pada sarafnya. Jadi awalnya kenapa bisa timbul nyeri karena ada ketegangan pada otot. Otot, ya. Nah, lama-lama ini bisa gangguan kepada tulangnya dan bisa kompresi pada Iya, saraf ya, iya. seperti itu ya. Oke, ngomong-ngomong soal back pain dan juga ada tension type headache yang biasanya disebabkan karena nyeri di sini ya, di tengkuk ya dok ya. Dikejar itu target. Dikejar target. ya. Oke, kita akan bahas sesaat lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Hidup Ayo Sehat. Sehat.
Indonesia.